Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah online di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja kita di dalam Warta Jemaat. Warta Kebaktian Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Kebaktian rumah tangga PJJ, bahan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6 dengan tema Meturuk ukur biak geluhta. Persembahan ucapan syukur. Sudah diterima persembahan ucapan syukur dari keluarga Diaken Emeritus Darius Barus, anggota PJJ Pringgan 2, sebesar 1 juta rupiah. Mengucapkan syukur kepada Tuhan karena sudah tubuh kempu yang bernama Galia Manuela Berubarus pada tanggal 29 April 2020. Anak Ipupus Artanta Barus dan Sari Maharani Berutarigan, beserta semua keluarga dalam keadaan sehat-sehat. Kegunaannya dapat kita baca di Warta Jemaat. Kita ucapkan terima kasih, kita doakan agar keluarga ini panjang umur dan sehat-sehat selalu. Untuk Warta Jemaat selengkapnya dapat dibaca di website kita www.gbkpbatangseranganmedan.or.id. Demikian Warta Jemaat minggu ini disampaikan. Saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan Tuhan untuk memuji dan memuliakan namanya melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan. Minggu Kantate menuntun kita melihat dan merasakan kasih setia Tuhan yang menjadi sumber sukacita dan puji-pujian. Karena orang yang melihat kebaikan Tuhanlah yang mampu memuji dan memuliakan namanya. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk menghadap Dia dengan pujian dan ucapan syukur. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1, 2, dan 6. Nyanyikan syukur dengan
Di dalam nama Allah Bapa, sumber segala yang baik, di dalam nama Yesus Kristus yang layak menerima pujian, dan di dalam nama Roh Kudus yang membimbing kita memuji Tuhan. Kasih setia dan damai sejahtera di dalam Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus beserta kita sekalian. Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Berlandaskan firman Tuhan yang telah dibacakan, mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1, 2, dan 3. Pujian akan kebesaran Tuhan. Sungguh mulia Tuhan kita, Ia menata dunia dengan begitu baik, menjadi tempat tinggal seluruh ciptaannya. Hai kamu sekalian ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan yang empunya kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Allah di
Kemuliaan Tuhan nyata melalui terang yang bersinar, melalui awan dan angin yang berhembus. Hai seluruh ciptaan Tuhan, pujilah Tuhan yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata melalui air yang mengalir, sehingga dahaga dari seluruh ciptaannya dipuaskan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan Tuhan nyata melalui gunung-gunung yang tinggi, ladang dan sawah, tanaman yang hijau, dan padi yang menguning. Begitu juga semua binatang liar dan ternak yang diciptakannya dalam kebaikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, chandra kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Pengakuan dosa. Tuhan telah menyatakan kemuliaan-Nya melalui seluruh ciptaannya. Ya Tuhan, dosa telah menghalangi penglihatanku terhadap kemuliaan-Mu yang nyata di dalam ciptaan-Mu, sehingga aku tidak mampu memuji-Mu. Tuhan telah menyatakan kebaikan-Nya di dalam diri manusia. Ya Tuhan, terkadang aku tidak menyadari bahwa aku dicipta begitu mulia dan berharga seperti Engkau. Karena ketidaksadaranku, aku tidak memuji-Mu. Tuhan telah memelihara hidup kita melalui sesama manusia, juga melalui ciptaan-Nya yang lain. Ya Tuhan, terkadang pemahamanku salah terhadap sesamaku manusia dan juga ciptaan-Mu yang lain. Aku lupa bersyukur dan menjadi dunia dan isinya. Ya Tuhan, ampunilah dosaku. Marilah kita mengakukan salah dan dosa kepada Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 25 ayat 1, 2, dan 3. Tiap noda kau
Pengampunan dosa. Sebagai hamba Allah, aku menyatakan firman-Nya kepada kita yang telah mengakukan dosa. Aku akan menaruh hukum-Ku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Amin. Mari kita bersyukur Tuhan telah mengampuni dosa kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan 2. Marilah kita membacakan firman Allah yang tertulis dalam kitab Ulangan 31 ayat 14 sampai 22. Kita membacanya secara bergantian, kita memulai membacanya. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri. Kemana mereka akan masuk? Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita, oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi
Aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, serta menyaksikannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Tuhan, penjaga dan juru selamat kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh mendengarkan suara Tuhan, untuk membangun semangat kami kembali di tengah-tengah berbagai kekhawatiran yang sedang melanda umat kepunyaan-Mu. Bersabdalah Engkau ya Tuhan lewat hamba-Mu ini, dan biarlah Roh Kudus berdiam di dalam setiap hati para umat-Mu. Dan Roh itulah yang akan mengajar untuk memahami firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai yang bersumber dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai itulah kiranya yang memelihara setiap hati dan pemikiran-Mu di dalam mendengarkan sabda Tuhan dan memperlakukannya di dalam kehidupan-Mu. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita
yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu, bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketiga naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, dalam keadaan baik, dalam keadaan buruk, sabda Tuhan adalah menjadi kekuatan bagi kita. Memasuki bulan ketiga, ibadah yang dilakukan oleh seluruh umat Kristiani di rumah masing-masing menandakan bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa. Dia bukan ada di tempat ibadah ini saja, tapi Dia berada bersama-sama dengan engkau di dalam rumahmu. Dimanapun engkau hari ini mendengarkan sabda Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan lewat sabdanya hari ini. Saudaraku yang terkasih, Yohanes menerima sabda Tuhan ini ketika dia terbuang di Pulau Patmos. Dianiaya karena menyaksikan tentang Yesus Kristus satu-satunya yang menjadi juru selamat. Kitab Wahyu ini ditujukan kepada seluruh orang-orang Kristen yang teraniaya, yang menderita,
menderita karena mengikut Yesus, menjadikan Yesus menjadi dasar dari seluruh perjalanan kehidupannya. Gereja berada pada pilihan yang sulit. Memutuskan untuk mengikut Yesus. Maka upah yang harus dibayar adalah penyiksaan, bahkan kematian. Kaisar Domitianus telah mengeluarkan sebuah instruksi. Setiap orang yang tidak menyembahnya sebagai Tuhan dan Allah, maka dia harus dihukum mati. Betapa sulitnya pilihan menjadi orang Kristen di masa itu. Perjuangan yang benar-benar harus siap kehilangan nyawa jika memilih menyembah Yesus sebagai Tuhan. Tawaran kemerdekaan akan dimiliki oleh mereka yang bersedia menyembah kaisar sebagai Tuhan. Perjuangan gereja untuk terus mempertahankan jati dirinya bukanlah perjuangan yang mudah. Identitas gereja sebagai tubuh Kristus itu harus dibayar dengan mahal, dengan taruhan nyawa. Tapi penglihatan Yohanes di Pulau Patmos akan menuntun kita seberat apapun tekanan terhadap iman kita. Kita tidak berjuang sendiri, tetapi nats kita berkata pada hari ini bahwa setiap orang yang mempertahankan imannya, menyembah Yesus sebagai Allah satu-satunya Sang Penyelamat, maka dia akan siap bahkan kehilangan nyawa. Saudaraku, tidak mudah untuk mempertahankan iman yang taruhannya adalah nyawa. Tetapi Yohanes memberikan penguatan, kekuatan kepada seluruh umat Tuhan. Perhatikan saudaraku, apa yang dikatakan di dalam nats yang baru saja kita baca.
yaitu nyanyian kemenangan. Sehebat apapun pendakwa mendakwa orang-orang Kristen, tetapi Allah kita jauh lebih berkuasa di atas pendakwa itu. Iblis terus menabuh genderang perang. Supaya setiap orang yang menderita karena menyembah Tuhan, karena mengakui Yesus sebagai juru selamat, taruhannya memang menderita, bahkan kehilangan nyawa. Tetapi sekali lagi perhatikan teks kita ini. Cara apapun yang dilakukan oleh iblis, apakah dengan membumi hanguskan para tokoh-tokoh pemberita Injil, tapi sesungguhnya iblis memiliki kuasa yang terbatas dan tidak bisa menandingi kuasa daripada Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian dan memerintah di surga. Jika kita perhatikan sebelum konteks firman Tuhan hari ini, pada pasal 12 ayat pertama hingga ayat yang ke-6, di sana disaksikan seberapa hebatnya pun serangan iblis yang diarahkan kepada umat Tuhan. Perhatikan saudaraku itu. Tuhan memelihara umatnya yang terus mendapat serangan dari iblis. Dalam ayat yang ke-9, pada pasal yang ke-12, gambaran perempuan yang sedang diancam oleh sang iblis. Itu adalah gambaran daripada orang-orang yang percaya. Tetapi Allah kita telah menyediakan pemeliharaan jauh daripada apa yang dibayangkan oleh iblis. Bahkan dikatakan di sana, umat Tuhan itu dipelihara 1260 hari lamanya. Ini hendak mengatakan
Iblis tidak pernah bisa mengatasi kuasa Allah dengan cara apapun. Allah menjaga umatnya sedemikian rupa, jauh daripada apa yang dapat diperkirakan oleh iblis. Tapi saudaraku, iblis tidak pernah berhenti untuk terus ingin mengalahkan umat Tuhan. Sekalipun dia sudah dilemparkan ke bumi, iblis tidak berhenti untuk terus melakukan serangan-serangan kepada umat Tuhan. Perhatikan saudaraku. Pada ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Bagaimana iblis dan malaikat-malaikatnya dilemparkan ke bumi. Yang dipimpin oleh Mikael, malaikat Tuhan. Tapi iblis tidak pernah berhenti untuk terus melakukan pendakwaan kepada orang-orang percaya. Tapi Allah kita jauh lebih berkuasa daripada iblis sang pendakwa itu. Saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu berlangsung secara terus-menerus. Seberapa hebatnya pun iblis membangun kekuatan untuk menghancurkan para pengikut-pengikut Tuhan, Tuhan selalu punya cara untuk menjaga umat kepunyaannya. Cara apapun yang dibangun oleh iblis untuk mencuri satu persatu umat kepunyaan Tuhan, Allah kita jauh lebih berkuasa daripada iblis. Bahkan saudaraku, kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat 10 hingga ayat yang ke-11, di sana dikatakan bahwa bangsa Tuhan yang berada di dalam padang gurun yang kering, tandus di hutan belantara dengan ancaman binatang buas, Tuhan akan menjaga mereka seperti biji matanya. Menjaga seperti biji mata. Saudaraku, perhatikan
Betapa berharganya engkau di mata Tuhan. Engkau diberi gambaran seperti biji mata. Mata kita ini, saudaraku, sangat sensitif terhadap hal-hal yang kecil saja, debu saja. Itu akan membuat mata kita terganggu. Apalagi ada serpihan-serpihan kayu kecil saja, itu sudah membuat kita menderita. Biji mata adalah hal yang sangat sensitif, yang harus kita jaga. Sedemikianlah Allah menjaga kita seperti biji mata. Penjagaan Tuhan itu adalah jaminan bagimu. Penjagaan Tuhan itu adalah harapan yang baik bagimu. Karena jika Tuhan menjaga engkau seperti engkau menjaga biji matamu, maka percayalah, sebesar apapun hantaman goncangan kehidupan memasuki bulan ketiga, hantaman pandemi virus corona, Tuhan mau berkata kepadamu, saudaraku, hari ini, apa yang engkau rasakan? Apakah engkau hari ini sedang berduka? Oleh karena pandemi virus corona, engkau kehilangan orang-orang yang engkau kasihi. Karena pandemi virus corona, engkau kehilangan pekerjaan. Pandemi virus corona membuat usahamu tertatih-tatih. Entah sampai kapan. Tapi hari ini Tuhan berkata, Dia menjaga engkau seperti biji matanya. Itu adalah kekuatan bagi kita. Lalu dalam kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-11, di sana digambarkan Tuhan itu bagai Raja Wali yang terbang tinggi, melintasi udara, angin puting beliung, dan Dia dengan mata yang jeli dapat melihat musuh dari ketinggian. Santapannya dari ketinggian. Dan secepat kilat dia bisa sambar. Saudaraku, Tuhan kita digambarkan seperti Raja Wali yang terus mengawasi kita dari ketinggian sana. Melihat setiap persoalan kehidupanmu, air matamu. Saya tidak tahu. Memasuki bulan ketiga, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Masihkah engkau merasakan lawatan Tuhan terjadi di dalam rumahmu?
memasuki bulan ketiga pandemi virus corona. Adakah di antara kita yang kehilangan orang-orang kekasih kita? Adakah duka yang teramat dalam yang kita alami? Adakah di antara kita yang kehilangan pekerjaan? Mungkin kita berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Tuhan yang dulu ku kenal masih Tuhan yang memperdulikan aku? Firman ini berkata kepada kita hari ini, saudaraku yang terkasih, dia bagaikan burung Raja Wali yang dari ketinggian melihat mangsanya. Dengan mata yang jeli Tuhan melihat kita satu persatu dari rumah ke rumah dimanapun engkau berada pada hari ini. Seberapa besar pergumulan air matamu di rumahmu pada hari ini. Firman ini berkata bahwa Allah itu peduli kepada engkau. Sekalipun seakan kita jauh dari teman-teman kita. Kita jauh dari orang-orang yang mengasihi kita. Karena kita masing-masing harus stay di rumah. Tapi Allah kita tidak stay di surga. Tapi Allah kita Allah yang stay bersama-sama dengan kita di rumahmu masing-masing. Di rumah setiap orang yang percaya. Di sana Allah stay. Tinggal bersama dengan engkau. Melihat penderitaanmu. Melihat air matamu. Saudaraku yang kekasih. Ayat 12 dikatakan. Karena itu. Bersukacitalah surga dan kamu sekalian yang diam di dalamnya. Orang-orang yang berada di dalam persekutuan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Seberat apapun peperangan yang dibangun oleh si iblis. Iblis boleh terus membangun kekuatan perangnya. Tapi Yesus kita yang sudah menang itu berada di garda terdepan untuk menjaga kita, umat kepunyaannya. Yesus kita yang telah berkemenangan itu telah mencampakkan iblis ke bumi. Tetapi perhatikan, kita yang masih berada di tengah-tengah dunia ini, kita dijaga dengan demikian baik oleh Tuhan. Iblis boleh angkat perang, tabuh genderang perang, siang dan malam. Tapi perhatikan saudaraku,
Pada ayat yang ke-14 di sana dikatakan, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang di tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, selama 2 masa, selama setengah masa. Allah selalu punya cara yang luar biasa yang tidak dapat kita pahami untuk menjaga kehidupan kita di dalam sesulit apapun, di dalam tekanan-tekanan seperti apapun. Diberi 2 sayap. Perhatikan saudaraku. Jika ada sayap yang kokoh dan kuat, maka burung itu akan bisa terbang ke sana kemari. Jika di sini ada hantaman badai, dia bisa terbang ke tempat yang lain. Sampai dia menemukan tempat yang aman. Di dalam setiap kekhawatiran kita, pergumulan kita, air mata kita, selama pandemi virus corona. Firman ini hendak berkata kepada setiap kita, hanya Tuhan yang sanggup memberi sayap untuk kita bisa terbang, tidak hanya fokus pada penderitaan kita, pada pergumulan kita. Tuhan beri kepada kita kekuatan untuk bisa terbang, tidak fokus, tidak tinggal hanya di dalam penderitaan yang sekarang kita alami ini. Ketika ada sayap burung yang baik, dia akan bisa bebas terbang. Jika di sini ada badai, dia terbang ke tempat yang lain, meninggalkan badai itu. Maka dia tidak akan mati sia-sia pada hantaman badai itu. Saudaraku, itulah nyanyian kemenangan kita di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Kita tidak tinggal di dalam penderitaan akibat virus ini, tapi kita juga melihat bagaimana Allah memelihara kita, memberi sayap kepada kita, memberi akal kepada kita, memberi insting kepada kita, supaya kita bangkit mencari kesibukan-kesibukan yang dapat menghilangkan tekanan-tekanan pada kita. Sayap-sayap burung nazar dipersiapkan Tuhan bagi kita. Maka jangan meratapi keadaan ini, tapi pergunakanlah sayap-sayap yang dititipkan oleh Tuhan bagi kita. Jika engkau yang tadinya harus pergi ke pasar dari pagi,
Keadaan ini membuat engkau tidak bisa pergi lagi. Jika selama ini engkau mempunyai kesibukan yang luar biasa di luar, keadaan ini telah membuat kita harus stay di rumah masing-masing. Adalah hal yang membosankan. Tapi Tuhan sediakan sayap-sayap burung nasar. Supaya di dalam rumahmu engkau masih bisa menerbangkan semangatmu untuk melakukan apapun yang dapat melepaskan kita dari tekanan-tekanan hidup, tekanan-tekanan ekonomi, emosi yang tidak terkendali. Saudaraku yang kekasih, Allah kita adalah Allah yang menjadi pemenang. Sehebat apapun iblis membangun kekuatannya untuk menghancurkan umat kepunyaan Tuhan, Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa. Jika kita perhatikan, ketika iblis dijatuhkan dari surga ke bumi, maka iblis yakin bumi akan dikuasainya secara total. Maka iblis berpikir, seluruh orang-orang yang ada di bumi itu akan menjadi milik kepunyaannya, kekuasaannya. Tapi tidak. Untuk orang-orang yang taat dan takut akan Tuhan sekalipun masih berada di bumi, iblis merasa punya kuasa atas bumi. Maka dia akan menguasai seluruh manusia yang ada di bumi. Tapi tidak untuk orang-orang yang takut dan setia kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Perhatikan. Ayat 15. Lalu iblis menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Tujuan apa, saudaraku? Supaya sungai itu menghanyutkan, menelan, memusnahkan umat kepunyaan Tuhan. Genderang perang yang ditabuh oleh iblis tidak pernah berhenti sampai kapanpun. Dia tidak pernah ciut pada kekalahan yang ada di surga. Dia tidak ciut ketika dia dilemparkan ke bumi. Dia tabuh terus genderang perang di bumi kepada para pengikut-pengikut Tuhan. Sekali lagi saudaraku perhatikan. Sehebat
Betapapun iblis membangun kekuatan untuk menguasai seluruh umat kepunyaan Tuhan, seluruh manusia, Allah kita jauh lebih berkuasa. Ayat ke-16, dengan luar biasanya Yohanes menuliskan lewat wahyu yang dia terima. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan oleh naga dari mulut. Inilah nyanyian kemenangan bagi kita, saudaraku. Dalam minggu sesuai dengan tahun gereja, minggu kita adalah minggu kantate. Bernyanyilah bagi Tuhan. Tuhan kita punya cara tersendiri untuk menjaga, melindungi setiap umat kepunyaannya yang setia mengikuti Dia. Sekalipun iblis terus menabuh genderang perang, bahkan kita harus mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam mempertahankan iman percaya kita. Saudaraku, Tuhan selalu punya cara untuk menjagamu dimanapun engkau berada. Sesulit apapun hidupmu, tekanan-tekanan sepanjang pandemi virus corona, firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan selalu punya cara untuk menjaga, menyelamatkan umat kepunyaannya yang setia, memelihara imannya. Iblis yang merasa memiliki kekuasaan di bumi dijungkir balikan oleh kekuasaan Allah. Bumi dipakai oleh Allah untuk mengalahkan iblis. Sungai malapetaka yang disemburkan kepada umat kepunyaan Tuhan oleh Tuhan dengan ajaibnya membuat bumi membuka mulutnya dan menelan habis sungai yang dirancang untuk membumi hanguskan para pengikut-pengikut Tuhan. Sungai-sungai bencana kehidupan seperti apapun boleh datang melanda kehidupan ini. Sungai-sungai yang dirancang untuk menakut-nakuti kita di dalam kehidupan ini boleh ada, tapi Tuhan berkuasa di atas itu. Tuhan mengubahnya alat yang dipakai iblis untuk mencelakai umat Tuhan dirubah Tuhan dengan cara yang ajaib. Tuhan menjaga umatnya dari segala rancangan keburukan yang dikerjakan oleh iblis.
Saya tidak tahu seberapa besar Bapak Ibu dampak pandemi corona di tengah-tengah rumahmu, di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah keluargamu. Apakah engkau telah kehilangan pekerjaan? Kehilangan sumber nafkah kehidupan? Apakah engkau hari ini khawatir akan hidupmu hari esok? Karena pekerjaanmu sebagai pedagang juga telah berdampak. Apakah hari ini engkau menangis karena engkau kehilangan orang-orang yang engkau kasihi? Apakah hari ini engkau sedang berteriak kepada Tuhan karena sebagian daripada keluarga kita terpapar oleh virus corona? Mungkin kita bertanya, Tuhan, di mana engkau? Mungkin kita terus bertanya, berdoa dan menangis. Tuhan, sampai kapan badai ini berhenti? Saudaraku yang terkasih, dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Bagaimanakah kita di dalam penantian? Sampai kapankah virus corona boleh meninggalkan kehidupan dunia ini? Masihkah kita dapat berkata kepada Tuhan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita? Ya. Di dalam sesulit apapun kehidupan kita, janji Tuhan, ya dan amin. Karena Allah kita jauh lebih besar dari persoalan kehidupan kita. Allah kita jauh lebih berkuasa di atas setiap penguasa-penguasa yang menghantam kita hari ini. Tapi waktumu bukanlah waktu Tuhan. Tetapi teruslah hidup di dalam ketaatan sambil kita menantikan bagaimana Tuhan akan menunjukkan kuasa atas segala sesuatu yang terjadi. Mari kita belajar dari Ayub. Kehadiran iblis di tengah-tengah kehidupan Ayub membuat Ayub harus kehilangan anak-anak, harta yang paling berharga di dalam kehidupannya.
Setelah Ayub kehilangan harta yang berharga, iblis juga merenggut kesehatan daripada Ayub. Tidak sampai di sana, saudaraku. Setelah kehilangan anak, kehilangan kesehatan, dia kehilangan rasa empati dari istrinya. Bahkan istrinya berkata supaya Ayub meninggalkan Tuhannya. Kehilangan anak, kehilangan kesehatan, kehilangan kekasih, kehilangan sahabat. Tapi Ayub terus setia. Di tengah-tengah pandemi-pandemi yang menghantam kehidupannya, dia terus setia. Kesetiaan Ayub itulah yang membuat hidup Ayub berbuah manis. Dia diberkati 2 kali lipat daripada apa yang pernah dimilikinya. Upah dari kesetiaannya di tengah-tengah hantaman pandemi-pandemi yang menghancurkan hidupnya. Teruslah belajar dari iman Ayub yang setia itu. Seberapa banyak pun air matamu di bulan ketiga pandemi virus corona ini, masihkah engkau bisa berkantate, menaikkan pujian kepada Tuhan? Martin Luther, Bapak gereja kita, berkata bahwa di atas lagu pujian ada kuasa. Di dalam lagu pujian ada kekuatan roh yang bisa membangun semangat kita yang patah. Sekalipun kita tidak berkumpul lagi di gereja, jangan segan untuk mengangkat lagu pujian di rumahmu. Martin Luther berkata, iblis akan lari terbirit-birit mendengarkan lagu pujian daripada umat kepunyaan Tuhan. Seberapa berat pun beban yang engkau hadapi hari ini, saudaraku, beri waktu untuk pujian kepada Tuhan yang dapat menenangkan jiwamu di dalam seluruh pergumulan. Tuhan menjaga kita dengan luar biasa. Dijaganya engkau seperti biji mata. Tuhan itu luar biasa. Pada kepak-kepak sayapnya setiap saat dia siap menopang kita dari segala persoalan kehidupan kita. Setia kepada Tuhan akan berakhir pada kemenangan. Berpaling dari Tuhan akan mengalami kekalahan.
Maka berkomitmenlah hari ini. Setialah engkau sampai mati. Maka kepadamu akan diberi mahkota kehidupan. Tetapi jika engkau undur dari kesetiaanmu karena persoalan kehidupan ini, maka engkau akan sama menuai seperti iblis dijatuhkan dari tempat dikumpulkannya orang-orang yang terus menyanyikan pujian dan berada di dalam neraka penderitaan. Minggu kantate, naikkanlah nyanyian bagi Tuhan. Menyanyi sambil meratap, yang membuat engkau merasa lapang. Menyanyi sambil berteriak, yang membuat bebanmu menjadi lebih ringan. Lakukanlah itu. Tuhan menjaga engkau di dalam setiap persoalan kehidupanmu. Dan jangan berhenti bernyanyi. Di dalam nyanyian ada kekuatan. Hanya oleh kekuatan engkau akan mengalahkan kuasa daripada si iblis. Tuhan memberkati engkau di dalam rumahmu. Tuhan memberkati engkau di dalam ibadahmu. Walaupun memasuki bulan ketiga ibadah yang terasa sepi, tapi Tuhan ada di sana bersama dengan engkau. Tuhan Yesus menjagamu, memberkatimu, memelihara engkau. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk sabdamu yang boleh menyegarkan hati dan jiwa kami ya Tuhan. Penjagaan, pemeliharaan yang Tuhan lakukan bagi kami membuat kami harus bangkit dari duka yang kami ratapi. Memasuki bulan ketiga pandemi virus corona. Terima kasih untuk sabdamu. Karena kami tahu Engkau ada dan selalu ada. Menjaga, memelihara kami. Seperti biji mata Tuhan. Sampai kami boleh berkemenangan. Karena Tuhan Allah kami. Allah yang menjadi pemenang atas kuasa iblis. Maka kami sebagai umat kepunyaan-Mu, oleh karena kuasa-Mu, akan beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk sabda-Mu. Sabda yang luar biasa. Memberi kekuatan yang baru bagi kami. Untuk terus berharap kepada Tuhan. Di dalam penantian kami. Akan berakhirnya pandemi virus corona dari tengah-tengah kehidupan umat kepunyaan-Mu, bahkan atas dunia ini. Kami percaya waktu Tuhan bukanlah waktu kami, tapi Tuhan
selalu berkarya. Buat kami terus melihat hidup di dalam ketaatan jauh lebih dapat menenangkan jiwa kami daripada kami berpaling dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah sabda-Mu di dalam setiap hati kami yang menjadi penghiburan dan kekuatan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita bersama dengan semua orang Kristen sepanjang segala zaman. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita memberi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam memberi persembahan diambil dari Rom 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan mengumpulkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 287A, bait yang pertama dan bait yang kedua. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat yang melimpah
yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan di hari Minggu ini, di Minggu Kantate, kami boleh ikut menyanyikan kidung pujian kepada Tuhan di tengah-tengah persoalan kehidupan kami yang tidak mudah. Kami bersyukur kalau kami boleh memberi persembahan kami lewat ibadah kami, nyanyian kami, bahkan persembahan materi yang Engkau telah berikan kepada kami. Berkatilah setiap persembahan kami ini Tuhan, untuk boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan yang terus membaktikan hidupnya di dalam pelayanan-pelayanan di masa-masa pandemi ini. Biarlah oleh karena hamba-hambamu, orang-orang yang sungguh-sungguh merasakan dampak virus corona, apakah karena kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber ekonomi, kehilangan sukacita, biarlah Tuhan yang terus menjaga, memberkati, dan memulihkan sukacita mereka kembali. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber kehidupan. Tapi Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Kami tak dapat menyelami jalan-jalan Tuhan, tapi dengan caramu, Engkau akan pelihara setiap umat kepunyaanmu di dalam persoalan kehidupannya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang terbaring sakit karena serangan virus pandemi corona yang hari ini dirawat dimanapun berada. Tuhan lawat mereka, beri kekuatan supaya mereka masih boleh melihat Tuhanlah yang menjadi kekuatan bagi mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang kehilangan kekasih-kekasih mereka di masa pandemi corona ini. Hiburkan dan kuatkanlah mereka. Tinggallah bersama dengan mereka di dalam keberdukaan mereka. Pertolongan yang daripada Tuhan, itulah sumber kekuatan bagi mereka. Kami terbatas untuk datang, menghiburkan mereka, karena keadaan kami yang harus tinggal di rumah kami masing-masing. Tapi pertolongan-Mu tidak pernah terbatas. Tinggallah di dalam kedukaan dan pergumulan mereka. Hiburkan dan kuatkanlah mereka. Kami tidak tahu Tuhan,
seberapa lama lagi pandemi ini akan terus menghantui kami. Tapi satu yang kami tahu, Tuhan penjaga umat-Mu. Lindungi, kuatkan, hiburkan bagi setiap umat Tuhan yang telah kehilangan kekasih-kekasih hati mereka karena ganasnya pandemi virus corona ini. Penghiburan yang daripada-Mu, itulah yang akan dapat membangkitkan mereka untuk terus beriman kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat seluruh umat kepunyaan-Mu yang beribadah di rumah masing-masing. Engkau tahu setiap pergumulan, persoalan kehidupan, persoalan ekonomi. Lawatlah para umat kepunyaan-Mu ini, supaya dengan demikian mereka boleh mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan semangat untuk menjalani hidup ke depan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang di masa tua mereka tidak lagi dapat beribadah sebagaimana biasanya. Mungkin mereka harus beribadah sambil berbaring karena usia, karena kesehatan yang terganggu. Biarlah Tuhan melawat saudara-saudara kami ini. Kami berdoa buat Nande Sri Borumilala, Nande Basir Boru Siregar, Nande Melsi Boru Sihombing. Pulihkanlah mereka dari setiap sakit penyakit. Berikanlah kekuatan kesehatan yang baru kepada mereka. Kami berdoa buat Nande Masyani Boru Ginting, Nande Hartama Boru Tarikan, Nande Frans Boru Sebayang, Nande Adi Boru Singarimbun, Bapak Dananta Brahmana, Bapak Andi Ginting, Nande Immanuel Barus. Lawatlah mereka Tuhan di dalam masa-masa pemulihan mereka dari sakit penyakit dan masa tua mereka. Kami percaya pertolongan yang dari Tuhan, lawatan yang daripada Tuhan, itulah yang akan terus membangun sukacita baru bagi kekasih-kasih kami ini. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi keluarga Rosmita Bukit. Berikanlah penghiburan yang daripada-Mu kepada mereka. Karena mereka telah kehilangan orang-orang yang mereka kasihi karena ganasnya pandemi virus corona. Hiburkanlah keluarga ini, hiburkanlah anak-anak yang ditinggalkan. Peliharalah mereka oleh karena kuasa-Mu yang tidak terbatas itu.
siapakah kami yang akan dapat menghibur mereka? Tapi Tuhan selalu punya cara untuk membangkitkan semangat mereka dari keberdukaan ini. Peliharalah seluruh keluarga besar yang sudah ditinggalkan, bahkan anak-anak. Kami yakin pertolongan penjagaan bagi seluruh anak-anak yang ditinggal oleh karena bapak ibu mereka yang telah meninggalkan mereka. Tuhan jaga, pelihara mereka. Berkati seluruh keluarga besar. Tuhan pakai sebagai alat untuk terus memelihara anak-anak yang kehilangan orang tua di tengah-tengah pandemi virus corona. Kami berdoa Tuhan bagi Nandi Adi Singarimbun Rijen Sapinem yang terganggu kesehatannya. Pertolongan yang daripada Tuhan turunlah atas mereka. Berkatilah setiap obat-obat yang mereka konsumsi, supaya mereka memiliki daya tahan tubuh yang baik untuk dapat mengalahkan setiap penyakit. Pertolongan yang daripada Tuhan. Itulah yang membuat mereka bersemangat untuk menanti hari esok yang jauh lebih baik dari hari kemarin. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu-minggu ini. Kami berdoa bagi Aditya Immanuel Tarigan, Mra Boru Sembi, Morina Boru Karo-Karo, Nampaiken Ginting, Ermelina Joanna Elabaas Sinuhaci, Juan Tristan Tarigan Silangit, Dedi Putra Peranginangin, Rosdimah Boru Sinuraya, Gabriel Bastoto Sitepu, Rika Mei Hayani Boru Ginting, Ferel Fidian Brahmana, Esther Boru Sitepu. Kami bersyukur Engkau telah menambahkan umur kepada mereka. Maka tambahkanlah juga berkat kesehatan, daya tahan tubuh di tengah-tengah keadaan masyarakat kami yang dilanda virus corona ini. Dan bagi seluruh umat kepunyaan Tuhan. Pertambahan umur ini bagi mereka adalah berkat yang luar biasa. Karena Tuhan yang sudah menambahkan hari-hari kehidupan. Maka berkatilah setiap aktivitas mereka. Apapun yang boleh mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi Eunike Alicia, Iwayan Hendra Silitonga, Kezia Putri Martua Tambunan, Mikael Kargana Karo-Karo, Herbert Eliezer Sembiring, Megia Agrina. Semuanya Tuhan anugerahkan pertambahan umur. Maka tambahkanlah berkat-berkat-Mu juga kepada mereka. Supaya dengan berkat-Mu itu, mereka juga boleh dipakai untuk memberkati orang lain. Pemberkatan yang daripada Tuhan boleh menjadi bagian berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar mereka. Terkhusus keluarga yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan bagi setiap keluarga-keluarga di dalam ikatan perkawinan. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi keluarga Papa Jos Dimanta Terigan dengan Christine Stepani Boru Sembiring. Kami berdoa
bagi keluarga Bapak Dwi Kora Peruntungan S. Brahmana dan Ibu Asmawati Nofrida Sari Boru Purba. Kami berdoa buat Bapak Muhammad Maranta Tarigan dengan Ibu Valentina Boru Brahmana. Kami berdoa buat Bapak Dr. Andus Latnan Karo-Karo dan Ibu Bancingan Boru Sebayang. Kami berdoa buat Bapak Insinyur Menaken Brahmana dengan Ibu Diaken Dr. Terapul Boru Tarigan. Kami berdoa buat Bapak Diaken Heri Sitepu dengan Ibu Elpi Jahara Boru Butar-Butar. Terima kasih Engkau menambahkan hari-hari di dalam perjalanan pernikahan rumah tangga mereka. Suka dan duka mereka alami secara bersama-sama. Teguhkanlah nikah kudus ini sampai ajal datang menjemput. Berkatilah pasangan-pasangan ini supaya mereka boleh seia sekata di dalam menjalankan hidup rumah tangga yang takut akan Tuhan, membawa anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga rumah tangga ini menjadi sumber kesaksian kebaikan Tuhan lewat cara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya setiap rumah tangga kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Maka berkatilah seluruh kehidupan kami, berkatilah seluruh persembahan kami, berkatilah seluruh apapun yang boleh kami naikkan menjadi bagian pujian kami kepada Tuhan. Lewat persembahan doa-doa kami, permohonan-permohonan kami. Dengarkanlah kami ya Bapa, karena sesungguhnya Engkaulah Tuhan, sumber penghiburan, kekuatan, dan berkat yang melimpah bagi kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, Tuhan memberi kesempatan untuk melihat kebaikannya dan memberikan kemuliaan bagi manusia dalam memelihara dunia dan isinya. Ya Tuhan, aku berjanji memberikan hidupku bagimu. Layakkanlah aku merasakan kebaikan-Mu. Pakailah aku untuk menjaga dan untuk menyaksikan indahnya ciptaan-Mu. Marilah kita mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 350, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Marilah kita akan mengakhiri ibadah kita. Marilah kita
berdoa bersama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jalanilah kehidupan kamu, bernyanyi dan bersorak-soraklah kamu sekalian, untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan. Dan pakailah hidup kamu untuk memelihara bumi ini, untuk meneguhkan kamu melakukannya. Terimalah berkat daripada Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.